Sebelum memasuki teorema kekongruenan, di sini saya akan menjelaskan definisi kekongruenan. Kekongruenan adalah hubungan yang menggambarkan kesamaan sifat-sifat tertentu antara dua objek atau bilangan, meskipun mereka mungkin memiliki nilai atau ukuran yang berbeda. Kekongruenan dalam teori bilangan membahas mengenai sisa-sisa dari suatu bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh bilangan lain. Kekongruenan disimbolkan dengan garis 3 sejajar. Definisi 5.1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Jika M membagi habis A dikurang B. Jika M tidak membagi habis A dikurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Contoh, 17 kongruen dengan 5 mod 6. Sebab A dikurang B terbagi oleh M. 17 dikurang 5 sama dengan 12 terbagi oleh 6. Teorema 5.1. A kongruen B mod M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A sama dengan M dikali K ditambah B. Bukti 5.1. Dari definisi kekongruenan, dapat ditulis kembali bahwa jika M lebih besar dari 0, maka M akan membagi habis A dikurang B yang ditulis M habis membagi A dikurang B jika dan hanya jika A kongruen B mod M. Jika M habis membagi A dikurang B, maka ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A dikurang B sama dengan M dikali K. Sehingga A kongruen B mod M jika dan hanya jika A dikurang B sama dengan M dikali A untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A dikurang B sama dengan M dikali K, sama artinya dengan A sama dengan M dikali K plus B. Maka A kongruen B mod M jika dan hanya jika A sama dengan M dikali K plus B terbukti. Contoh, A sama dengan 23, B sama dengan 5, M sama dengan 6. Untuk menunjukkan bahwa 23 kongruen 5 mod 6, kita harus menemukan bilangan bulat K, sehingga 23 sama dengan 6K ditambah 5. Mari kita menghitung nilai K. 23 dikurang 5 sama dengan 18, 18 sama dengan 6K. K sama dengan 18 per 6. Sama dengan 3. Karena K sama dengan 3K adalah bilangan bulat, kita dapat menulis 23 sama dengan 6 dikali 3 ditambah 5. Jadi 23 kongruen 5 mod 6. Teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu diantaranya 0, 1, 2, 3, sampai M dikurang 1. Bukti 5.2. Menurut algoritma pembagian, jika A dan M adalah bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan M dikali Q ditambah R dengan R lebih besar atau sama dengan 0 dan R kurang dari M. Hal ini berarti bahwa A dikurang R sama dengan M dikali Q, yaitu A kongruen R mod M. Karena R lebih besar atau sama dengan 0 dan R kurang dari M, maka terdapat M buah pilihan untuk R, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai dengan M dikurang 1. Jadi, setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3, sampai dengan M dikurang 1. Terbukti. Contoh, misalkan M sama dengan 5M, maka bilangan dalam himpunan 0, 1, 2, 3, 4 mewakili semua kemungkinan sisa ketika suatu bilangan dibagi 5. Sekarang kita coba beberapa bilangan untuk melihat bahwa setiap bilangan bulat memang kongruen modulo 5 dengan tepat suatu bilangan dalam himpunan 0, 1, 2, 3, 4. 1. Bilangan A sama dengan 12. Ketika 12 dibagi 5, sisanya adalah 2.
karena 12 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2. Jadi 12 kongruen 2 mod 5. 2. Bilangan A sama dengan min 3. Ketika min 3 dibagi 5, sisanya adalah 2. Ingat bahwa kita mencari sisa non-negatif dalam interval 0 hingga 4. Kita bisa menulis min 3 sama dengan 5 dikali min 1 ditambah 2. Jadi min 3 kongruen 2 mod 5. 3. Bilangan A sama dengan 17. Ketika 17 dibagi 5, sisanya adalah 2. Karena 17 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2. Jadi 17 kongruen 2 mod 5. Definisi 5.2. Jika mod M dengan R lebih besar atau sama dengan 0 dan R kurang dari M, maka R disebut residu sisa terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini 0, 1, 2, 3 sampai dengan M dikurang 1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Dari definisi 2 muncul teorema sebagai berikut. Contoh, jika A sama dengan 12, maka 12 mod 5 sama dengan 2. Jadi, residu terkecil dari 12 modulo 5 adalah 2. Jika A sama dengan 18, maka 18 mod 5 sama dengan 3. Jadi, residu terkecil dari 18 mod 5 adalah 3. Jika A sama dengan minus 7, maka min 7 modulo 5 sama dengan 3. Jadi, residu terkecil dari min 7 modulo 5 adalah 3. Himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Karena nilai-nilai ini mencakup semua kemungkinan residu terkecil dari bilangan bulat manapun ketika diambil modulo 5. Teorema 5.3. A kongruen B mod M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi oleh M. Bukti 5.3. Pertama, akan dibuktikan bahwa jika A kongruen B mod M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi oleh M. Karena A kongruen B mod M, maka A kongruen R mod M dan B kongruen R mod M dengan R adalah residu terkecil modulo M, atau R lebih besar atau sama dengan 0 dan R kurang dari M. Dari A kongruen R mod M berarti A sama dengan M dikali Q plus R untuk suatu bilangan bulat Q. Dari B kongruen R mod M berarti B sama dengan M dikali T plus R untuk suatu bilangan bulat T. Jadi A dan B mempunyai sisa yang sama yaitu R jika dibagi oleh M. Kedua, akan dibuktikan bahwa jika A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi oleh M, maka A kongruen B mod M. Andaikan A mempunyai sisa yang sama R jika dibagi oleh M, maka A kongruen B mod M. Hal ini berarti A sama dengan M dikali Q plus R, dan andaikan B mempunyai sisa yang sama R jika dibagi oleh M, hal ini berarti B sama dengan M dikali T plus R. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh bahwa A dikurang B sama dengan M dikali Q dikurang T, berarti M habis membagi A dikurang B atau A kongruen B mod M. Contoh, misalkan A sama dengan 17, B sama dengan 5, M sama dengan 6. Untuk memeriksa apakah 17 kongruen 5 mod 6, kita perlu membagi 17 dan 5 dengan 6, dan melihat sisa hasil bagi. Ketika 17 dibagi 6, sisanya adalah 5. Karena 5 sama dengan 6 dikali 0 ditambah 5. Karena 17 dan 5 memiliki sisa yang sama ketika dibagi 6, maka 17 kongruen 5 mod 6.